welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Nursima, NIM 2032144. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Etika Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Afifa MPD. Baiklah, di sini saya akan mereview buku Etika Komunikasi Islam pada bab 4, yaitu konsep Islam tentang komunikasi yang ditulis oleh Dr. Haji Muhammad Tata Taufik dan Profesor Dr. Haji Muhammad MSI. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tem komunikasi dalam Islam. Mencari media dalam Al-Quran secara lafaz tidak akan pernah ditemukan. Tetapi tidak berarti kajian komunikasi terhadap Al-Quran menjadi tindakan mengada-ada atau suatu hal yang mustahil. Sebab Al-Quran merupakan salah satu bentuk komunikasi religius antara manusia dengan Tuhan. Berbicara konsep Islam tentang media berarti menelusuri konsep komunikasi dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan pandangan ulama sebagai komentator kedua sumber Islam. Hal ini dapat ditelusuri melalui ungkapan-ungkapan seperti yada'u, kul, ta'arud, tanisan yang mencerminkan komunikasi sebagai proses. Keyakinan akan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW bukan kewajiban yang harus diyakini oleh umat Islam saja, namun melainkan lebih dari itu. Nabi juga harus meyakini bahwa apa yang di bawahnya itu adalah benar-benar dari Tuhan yang diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada manusia lain. Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, pemahaman komunikasi teologis ini menjadi lebih dapat dipahami dengan mengasumsikan bahwa Batul Izzah di langit dianalogiskan dengan satelit komunikasi yang mengelilingi bumi, berguna untuk memotret dan mentransmit data atau mengirim signal elektrik. Baik, materi selanjutnya yaitu Jibril sebagai medium komunikasi Tuhan dan manusia. Pengertian Jibril sebagai medium ini dapat dibenarkan jika dilihat bahwa ia bukan dari jenis manusia, seperti gunung, air, angin, dan makhluk Allah lainnya, yang sering juga disebut malaikat. Malaikat soning, malaikat laut, dan lainnya dengan ciri-ciri bahwa para malaikat senantiasa bertasbih dan selalu patuh menaati perintah Allah. Sejalan dengan pengertian konsep pewahyuan, di atas bisa dilihat bahwa Jibril sebagai medium yang menghubungkan antara Tuhan dengan para rasulnya. Dalam konteks Al-Quran, ia mengantarkan wahyu atau message dari Baitul Izzah ke Nabi SAW selama hayatnya setelah pengangkatan sebagai Rasul hingga wafat. Baik, materi selanjutnya yaitu bahasa sebagai media komunikasi verbal. Bahasa dari sudut medianya memiliki dua bentuk, yaitu bahasa lisan dan tulisan. Yang paling awal dari kedua bentuk ini adalah bahasa lisan. Bahkan bahasa yang dijadikan objek pembahasan logistik adalah bahasa yang menghubungkan isi pikiran manusia dengan bunyi yang dihasilkannya atau ucapan, yaitu bahasa yang menghasilkan dan menerima bunyi hingga terjadi proses ujaran. Sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa yang berbeda yang bertujuan melukiskan bahasa yang terucap atau ujaran dengan cara yang terlihat dapat disebut visualisasi ujaran. Jadi tulisan merupakan penemuan baru setelah penemuan bahasa lisan. Simbol huruf adalah nomor 2 dibanding dengan simbol bunyi yang terucap. Baik, materi selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai media komunikasi. Berkenaan dengan hal ini, Erkon menulis bahwa Al-Quran adalah sebuah korpus homogen, bukan sebuah korpus percontohan yang diangkat secara semena-mena dengan kaidah-kaidah dan pengusutan yang dirancangkan sebelumnya. Semua ujaran yang dikandungnya dihasilkan dalam situasi wacana yang sama. Perlu dicermati bahwa yang dimaksud dengan situasi wacana adalah sejumlah keadaan dalam lingkungan tepat suatu tindakan pengujaran atau baik secara tertulis maupun secara lisan terjadi. Apabila melihat pertanyaan di atas, tampak bahwa bahasa Al-Quran pada dasarnya adalah
bahasa ujaran yang disajikan atau dipelihara dalam tulisan. Kemudian ketika menyikapi naskah Al-Quran yang ada harus dipandang sebagai wacana dengan segala unsurnya. Selanjutnya yaitu kitab suci dan syahifah. Dapat dilihat dalam Al-Quran pernyataan tentang Alkitab dan Syahifah yang berisi ajaran para nabi terdahulu. Penggunaan kata tersebut menunjuk pada bentuk media yang ada pada waktu itu, yaitu kitab-kitab dan Syahifah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sasaran komunikasi. Kategori kebaikan komunikasi tersebut banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diberi dengan perkataan yang menyakitkan. Dalam ayat ini disebutkan juga perkataan yang benar atau qaulan syadidan. Perkataan tentang kebenaran yang sesungguhnya dari ayat di atas dapat dipahami bahwa sistem nilai dalam Islam, terutama yang berkenaan dengan interaksi sosial, lebih berorientasi pada kecapaian atau kedamaian dan kerukunan antara sesama manusia tanpa melihat latar belakang ras atau agama. Perlakuan baik bersifat universal dan berlaku umum. Baik, materi yang terakhir yaitu hadis nahi mungkar. Dari keempat hadis di atas tampak tergambar konsep yang jelas tentang nahi mungkar. Seperti digambarkan hadis pertama, Rasulullah SAW membolehkan duduk-duduk di pinggir jalan. Namun duduk di pinggir jalan atau nongkrong tersebut harus diwarnai dengan sikap dan tanggung jawab sebagai muslim. Menjaga mata, tidak menyulitkan orang, menjawab salam, dan senantiasa mengemban misi atau ma'ar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik, itulah tadi pemaparan beberapa materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.